Film Silent diadaptasi dari novel berjudul Dokani yang ditulis Kong Ji-young. Sedangkan kisah yang diangkat Kong Ji-young dalam novelnya terinspirasi dari kejadian nyata di sekolah khusus siswa tunarungu di Gwangju, Korea Selatan. Sebelum memulai video ini, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng untuk mengetahui video apa saja yang akan saya upload setelah ini. Film dimulai dengan seorang guru kesenian fresh graduate, Kang In-ho, yang lagi melakukan perjalanan ke sebuah daerah yang masih lumayan terpencil karena dia ditugaskan untuk mengajar di sebuah sekolah luar biasa berasrama untuk anak tunarungu di daerah Mujin. Di awal film ini diperlihatkan gimana perjalanan si Pak Guru Kang yang tiba-tiba ngerem karena nabrak seekor binatang sampai kaca mobilnya retak. Sedangkan ada adegan lain yang dikasih lihat seorang anak kecil yang jalan ke tengah rel kereta lalu ketabrak dan meninggal. Pak Kang ini punya satu anak perempuan yang dititipkan ke ibunya karena istrinya sudah meninggal dunia. Kang In-ho akhirnya pergi ke sebuah bengkel dan di bengkel dia nggak sengaja ketemu sama So Yujin yang merupakan seorang aktivis HAM. Yujin nabrak mobil Pak Kang dari belakang yang bikin mobilnya jadi nggak bisa dipakai lagi. Akhirnya dia tanggung jawab untuk mengantar Pak Kang sampai ke sekolah. Sampai di sekolah, Pak Guru Kang langsung ke ruang kepala sekolah. Sampai ruang kepala sekolah, dia disambut baik karena Pak Kang direkomendasikan oleh salah satu profesor kenalan si kepala sekolah. Si kepala sekolah lalu manggil kepala admin tersebut yang ternyata adalah kembarannya. Keluar dari ruangan kepala sekolah, Pak Kang tiba-tiba dimintai dana sumbangan pengembangan sama si kepala admin dengan jumlah 50 juta won kalau memang benar-benar ingin mengajar di sekolah itu. Dan karena hal itu ibunya sampai jual rumah yang mereka tinggali. Hari pertama ngajar, Pak Kang nyuruh muridnya untuk menggambar 3 buah apel persis seperti yang sudah dia susun di depan kelas. Perhatian Pak Kang tertuju sama 3 orang murid. Yang pertama, karena hasil gambarnya bagus, bernama Kim Yeon-do. Murid kedua yang menarik perhatiannya adalah teman sebangkunya yaitu Jin Yuri yang selalu kelihatan lagi makan. Murid ketiga yang menarik perhatiannya yaitu murid laki-laki yang masuk kelas kesiangan, namanya John Min-so. Ketika si Min-so ini dimarahin karena kesiangan, Pak Kang kaget pas lihat mukanya karena muka anak ini babak belur banyak lebam-lebamnya. Akhirnya dia menyadari ada sesuatu yang janggal. Pak Kang akhirnya bertanya sama Pak Bohyong yang udah lama jadi guru di sekolah itu dan mendapati bahwa Min-so katanya sekarang lagi fase depresi karena adiknya baru saja meninggal ketabrak kereta. Pak Bohyong juga bilang kalau anak-anak dengan latar belakang kekurangan ini gak sama kayak anak-anak biasa. Selama apapun dia memperlakukan mereka tetap gak akan terbuka sama kita. Setelah menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru, Pak Kang pulang lumayan larut. Ketika mau turun tangga, tiba-tiba dia mendengar suara tangis dari dalam toilet perempuan, tapi suaranya hilang ketika pintunya diketuk. Kemudian muncul penjaga sekolah yang negur Pak Kang karena masuk ke toilet perempuan. Akhirnya Pak Kang pulang karena gerbang katanya sudah mau dikunci. Besoknya Pak Kang ngeliat Min-so lagi dipukulin abis-abisan sama Pak Bohyong di dalam ruang guru, tapi guru-guru semuanya bertingkah seakan gak ada apa-apa. Setelah dilerai, Pak Bohyong ngejelasin dia mukul Min-so karena berusaha keluar asrama waktu malam hari dan mengajak 2 orang anak perempuan lain. Pulangnya Pak Kang gak sengaja ngeliat Yuri yang lagi duduk di jendela kamarnya. Pak Kang buru-buru lari ke kamarnya Yuri dan nurunin dia dari jendela. Yuri kaget sambil memeluk boneka. Tapi ketika Pak Kang mau pergi, Yuri narik tangan Pak Kang menuju suatu ruangan di lantai bawah lalu kembali ke kamarnya. Pak Kang memutuskan untuk membuka pintu ruangan tersebut. Ternyata di dalamnya ada Yondo yang kepalanya lagi dicemplung-cemplungin sama si penanggung jawab asrama yang ternyata adalah adik angkat kepala sekolah. Yondo keadaannya nggak bagus, akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat dan dirawat beberapa hari. Kepala sekolah manggil Pak Kang untuk minta Pak Kang memaafkan penanggung jawab asrama.
Di perjalanan pulang, Yujin menelpon Pak Kang untuk ngajak ketemu di luar rumah sakit karena hal ini kurang pantas untuk diomongi di rumah sakit. Mereka janjian di sebuah kafe yang gak begitu jauh dari rumah sakit. Dengan suara yang terbata-bata dan mimik wajah yang hampir menangis, Yujin menjelaskan bahwa Yondo semalam cerita kalau dia adalah korban dari pelecehan seksual kepala sekolah. Dia pertama kali dilecehkan sama kepala sekolah di toilet perempuan. Jadi suara tangisan anak kecil yang kedengaran sama Pak Kang adalah suara Yondo. Pak Kang langsung merasa bersalah. Dan alasan kenapa si penanggung jawab asrama itu nyemplung-nyemplungin kepala si Yondo adalah karena si penanggung jawab asrama itu adalah pacarnya kepala sekolah. Jadi dia itu cemburu. Ya, jadi kepala sekolah pacaran sama adik angkatnya sendiri. Pak Kang langsung berpikir untuk lapor polisi, tapi ternyata kasus itu udah sampai ke polisi, tapi malah dikembalikan ke sekolah. Dan sebagai hukuman buat anak-anak, karena kasus udah sampai keluar sekolah, adalah dipukulin abis-abisan. Jadi intinya di sini polisi juga tidak berpihak sama anak-anak ini. Akhirnya Pak Kang sama Yujin inisiatif untuk bikin video bukti yang mana anak-anak ini ngomong di video menceritakan semua dari sisi mereka. Ketika Yondo cerita, di belakang Yuri kaget karena ternyata Yuri juga mengalami pelecehan yang sama dengan kepala sekolah juga. Bedanya, Yuri dilecehkan di ruang kepala sekolah yang mana ada CCTV-nya. Keesokan harinya Yujin berkeliling ke lembaga-lembaga pemerintah yang sekiranya bisa membantu dia, tapi hasilnya nihil. Semua lembaga dimulai dari dinas pendidikan, kantor balai kota, kantor polisi, semuanya saling oper-operan dengan alasan bukan tanggung jawab kami. Lalu datang telepon dari pihak TV swasta yang bilang mau meliput kesaksian anak-anak itu semua dan ditayangkan secara nasional. Karena lagi dilindungi sama Pak Kang, Yondo sama Yuri menghilang dari sekolah. Karena mereka hilang, Pak Bohyong interogasi si Minso untuk nyari keberadaan anak berdua itu ada di mana karena Minso adalah teman bermain mereka berdua. Interogasi pun gak halus, Minso dipukuli habis-habisan di dalam ruangan kepala sekolah. Disiksa sama kepala sekolah dan kepala admin. Tanpa mereka sadari di luar pintu ada Pak Kang yang lagi mau masuk ke ruangan kepala sekolah. Pak Bohyong mau lanjut pukulin Minso pakai stick golf di luar ruangan. Dia lalu nyeret Minso keluar dan kaget pas buka pintu ada Pak Kang. Tapi dia ngeloyor lewat aja gitu sambil nabrak bahunya Pak Kang. Melihat Minso yang babak belur, Pak Kang ngejar Pak Bohyong dan mukul kepalanya sampai berdarah. Lalu Minso dibawa pergi. Minso diminta untuk memberi kesaksian juga sambil direkam. Sebelum direkam, Minso bertanya apakah mereka akan dihukum. Pak Kang jawab, ya aku janji. Akhirnya Minso cerita kalau dia dan adiknya adalah korban dari pelecehan dari Pak Bohyong. Pulang sekolah dia dan adiknya suka diundang ke rumah Pak Bohyong dan gak bisa menolak. Karena kalau menolak akan dihajar habis-habisan seharian. Pagi hari setelah semalaman mereka dilecehkan, adiknya Minso menghilang gak tahu kemana. Sampai akhirnya muncul kabar kalau dia meninggal ketabrak kereta api. Respon dari siaran itu lumayan bikin gaduh kantor kejaksaan. Akhirnya kepala sekolah, kepala admin, dan Pak Byung-ho ditangkap polisi dan jadi tersangka. Tapi ternyata kepolisian terlihat berpihak sama anak-anak ini ternyata salah total. Polisi ternyata tetap berpihak sama kepala sekolah itu dan penangkapannya hanya formalitas saja. Sidang pertama dihadiri sebagian yang pro kepala sekolah dan sebagian lagi yang pro sama anak-anak. Yang rata-rata adalah penyandang tunarungu. Sidang berjalan berhari-hari dengan keadaan yang lumayan berat sebelah. Semua orang berpihak sama si kepala sekolah, mengingat dia adalah tokoh terpandang di daerahnya. Gak ada catatan kriminal dan baru aja dapat penghargaan dari gubernur. Sidang berjalan berkali-kali. Pak Kang dipecat dari pekerjaannya, jadi tidak ada penghasilan sama sekali. Semua saksi dimulai dari penjaga sekolah sampai ke dokter spesialis kandungan yang semuanya memihak ke sisi kepala sekolah. Di sela-sela hari persidangan, Pak Kang mengajak anak-anak tersebut untuk main ke pantai. Yondo bilang dulu dia pernah ke pantai dengan orang tuanya saat dia masih belum tuli. Dulu dia mendengar debur ombak, tapi sekarang tidak lagi. Pak Kang mencoba menghibur Yondo dengan berkata, hal terbaik dan terindah di dunia ini tidak dapat dilihat dan disentuh, hanya bisa dirasakan dengan hati.
Di sela-sela hari persidangan yang lain, profesor yang merekomendasikan Pak Kang tiba-tiba menghubungi dan mengajak makan malam bersama. Ternyata di dalam ruangan profesor tersebut ada pengacara dari kepala sekolah. Pak Kang ditekan untuk merelakan saja kasus itu dan akan diberi sejumlah uang yang jumlahnya tidak sedikit. Tapi Pak Kang menolak dan pergi begitu saja. Sidang terancam dihentikan karena masing-masing wali dari Yuri dan Minso menerima tawaran damai dari pihak lawan. Pihak lawan memberikan nominal uang yang tidak sedikit sehingga pihak keluarga mereka yang emang benar-benar merasa dari orang yang tidak mampu akhirnya memaafkan begitu saja. Minso yang tadinya dijadwalkan untuk bersaksi pun di dalam persidangan dinyatakan tidak jadi bersaksi karena pihak wali yaitu neneknya setuju damai karena sejumlah uang. Satu-satunya harapan hanya dari kasus Yondo. Pada hari terakhir sidang, Pak Kang menemukan bukti CCTV yang isinya adalah pelecehan Yuri. Pak Kang dan Eugene menyerahkan bukti itu ke pengacara mereka untuk kemudian diserahkan ke pihak jaksa. Hari terakhir sidang datang. Kepala sekolah dan kawan-kawan hanya dihukum paling lama 2 tahun penjara dan 1 tahun masa percobaan. Ternyata pihak pengacara mereka dan hakim juga tidak mendukung anak-anak itu. Bukti CCTV tidak diserahkan kepada jaksa. Minso yang sangat terguncang akhirnya pergi dari rumah Eugene, mencari Pak Boyong Ho untuk balas dendam. Akhirnya mereka berdua tewas tertabrak kereta api bersamaan. Di akhir cerita, Eugene dan yang lain masih berusaha untuk naik banding kasus tersebut, tapi masih terus-menerus ditolak. Yuri dan Yondo bilang setelah kasus ini menyebar kemana-mana mereka sadar kalau mereka tidak berbeda dengan orang-orang lainnya, bahwa mereka masih berharga. Pak Kang kemudian hidup kembali di kota Seoul dengan rasa penyesalan dan melihat kata-kata, alasan kita berjuang begitu keras bukan untuk mengubah dunia, melainkan untuk tidak membiarkan dunia mengubah kita. Film pun berakhir.